Saat Tuhan memungut hati yang hancur. Ada saat dalam hidup ketika hati kita benar-benar hancur. Bukan sekadar sedih, tetapi seperti pecah berkeping-keping. Harapan yang kita bangun runtuh, kepercayaan yang kita berikan dikhianati, dan kekuatan yang kita miliki seakan hilang begitu saja. Di titik itu, kita tidak hanya merasa terluka, tetapi juga kehilangan arah. Kita tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Bahkan untuk bangkit pun terasa terlalu berat. Seringkali, saat hati kita hancur, kita berpikir bahwa semuanya sudah terlambat. Kita merasa tidak bisa kembali seperti dulu. Kita melihat diri kita sebagai sesuatu yang sudah rusak. Namun Tuhan tidak melihat kita seperti itu. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan tidak menjauh dari hati yang hancur. Ia justru mendekat. Ia tidak menolak, tidak mengabaikan, tetapi ia memungut setiap kepingan hati yang pecah. Bayangkan seseorang yang dengan sabar memungut pecahan-pecahan yang berserakan. Ia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak berharga. Ia mengumpulkannya dengan penuh perhatian, karena baginya itu berharga. Demikianlah Tuhan memperlakukan hati kita. Setiap bagian dari hatimu berarti bagi Tuhan, bahkan bagian yang paling terluka sekalipun. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan tidak menunggu sampai kita kuat untuk datang kepadanya. Ia datang justru ketika kita lemah. Ia hadir di tengah kehancuran kita. Seringkali kita mencoba menyembunyikan luka kita. Kita berpura-pura kuat. Kita menahan rasa sakit supaya tidak terlihat oleh orang lain. Tetapi di hadapan Tuhan, kita tidak perlu berpura-pura. Ia sudah tahu semuanya. Dan Ia tidak menolak kita. Yesaya 61 ayat 1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati. Tuhan diutus untuk merawat hati yang remuk. Itu berarti hati yang hancur bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru tempat di mana kasih Tuhan bekerja dengan nyata. Namun kita perlu memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Kita perlu membuka hati kita, walaupun itu menyakitkan. Kita perlu mempercayakan luka kita kepada Tuhan, walaupun tidak mudah. Proses pemulihan tidak selalu cepat. Ada waktu yang dibutuhkan. Ada perjalanan yang harus dilalui. Tetapi setiap langkah bersama Tuhan membawa kita lebih dekat kepada kesembuhan. Mazmur 30 ayat 6 berkata, Pada waktu petang mungkin ada tangisan, tetapi pada waktu pagi bersorak-sorai. Tangisan mungkin masih ada hari ini. Luka mungkin belum sepenuhnya sembuh. Tetapi Tuhan sedang bekerja. Sedikit demi sedikit, Ia menyusun kembali hatimu. Ia menguatkan bagian yang lemah. Ia mengisi kembali bagian yang kosong. Dan suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa hati yang dulu hancur itu tidak lagi sama. Bukan karena kembali seperti semula, tetapi karena telah dipulihkan oleh tangan Tuhan. Mungkin hari ini kamu merasa hatimu terlalu hancur untuk diperbaiki. Tetapi dengarlah ini, tidak ada hati yang terlalu hancur bagi Tuhan. Ia tidak hanya memungut kepingan-kepingannya, tetapi Ia juga mampu membentuknya kembali menjadi sesuatu yang indah. Jangan menyerah. Jangan menutup diri dari Tuhan. Biarkan Ia bekerja dalam hidupmu. Karena saat Tuhan memungut hati yang hancur, Ia tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan yang sama. Mari berdoa. Tuhan, aku datang kepadamu dengan hati yang hancur. Engkau tahu setiap luka yang aku rasakan dan setiap bagian yang terasa hilang. Aku tidak mampu memperbaiki diriku sendiri, tetapi aku percaya Engkau sanggup memulihkanku. Tolong aku untuk membuka hatiku kepadamu dan mempercayakan setiap kepingan hidupku ke dalam tangan-Mu. Pulihkan aku, ya Tuhan, dan jadikan hatiku baru di dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.